Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang mantan pejabat kaya raya yang hidup dalam kemewahan, tetapi justru menemui ajalnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan di depan Ka'bah. Azab Allah datang tanpa peringatan, dan apa yang terjadi kepadanya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Haji Surya duduk di kursi kayu jati yang megah, di dalam rumah mewahnya yang luas. Tangannya menggenggam secangkir kopi mahal, sementara pikirannya melayang ke perjalanan yang akan datang. Sebagai mantan pejabat, ia dikenal sebagai sosok yang dihormati, seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kekayaannya berasal dari hasil korupsi yang telah ia lakukan bertahun-tahun. Rakyat yang seharusnya ia lindungi, justru menjadi korban kerakusannya. Kini, dengan harta yang melimpah, ia bersiap menjalankan ibadah haji, merasa bahwa Allah telah memberinya kemudahan. Ia tersenyum puas, merasa dirinya layak mendapatkan penghormatan di tanah suci. Pagi itu, bandara penuh dengan jemaah haji yang berangkat dengan pakaian sederhana dan hati penuh harap. Namun, berbeda dengan mereka, Haji Surya tiba dengan rombongan khusus, diiringi beberapa orang yang masih menghormatinya. Tiket pesawatnya bukan kelas ekonomi, melainkan kelas bisnis dengan layanan terbaik. "Aku sudah bekerja keras. Aku pantas mendapat kenyamanan ini," gumamnya dalam hati. Ia melangkah dengan percaya diri, merasa bangga dengan status sosialnya yang tinggi. Sesampainya di dalam pesawat, ia merebahkan tubuhnya di kursi empuk, menikmati fasilitas yang tak semua jemaah bisa rasakan. Haji Surya menutup mata, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Udara Mekah terasa panas, tapi hati para jemaah begitu sejuk karena kebahagiaan yang mereka rasakan. Haji Surya turun dari pesawat dengan kepala tegak, memandang sekeliling dengan rasa superior. Ia tidak merasa sebagai hamba yang datang untuk mencari ampunan, melainkan tamu istimewa yang harus dihormati. Sesampainya di hotel mewahnya, ia menatap ke jendela, melihat ribuan jemaah yang berjalan dengan wajah penuh harapan. Ia tersenyum sinis, merasa bahwa ia lebih beruntung dari mereka. Mereka datang dengan uang pas-pasan, sedangkan aku datang dengan kemewahan, pikirnya dalam hati. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ada rasa gelisah yang perlahan mulai muncul. Malam itu, ia berbaring di atas kasur empuk di dalam kamar hotelnya yang luas. AC berhembus sejuk, tapi entah mengapa tubuhnya terasa panas dan berkeringat. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pikiran yang tidak tenang. Haji Surya mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah kelelahan setelah perjalanan jauh. Namun, di dalam perutnya, ia mulai merasakan rasa nyeri kecil yang tak biasa. Ia mengelus perutnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya butuh istirahat, gumamnya sebelum akhirnya memaksakan diri untuk tidur. Keesokan paginya, Haji Surya bangun dengan tubuh terasa berat dan lemas. Perutnya masih terasa tidak nyaman, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan diri. Saat menatap cermin, ia melihat wajahnya yang sedikit lebih pucat dari biasanya. "Aku pasti terlalu lelah," pikirnya, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul. Namun, saat ia meletakkan tangan di perutnya, ada sesuatu yang terasa aneh di balik kulitnya. Ia mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam perutnya. Meski tubuhnya tidak fit, Haji Surya tetap berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Ribuan jemaah mengelilingi Ka'bah dengan khusyuk, sementara dirinya melangkah dengan gengsi yang masih melekat. Namun, di tengah putaran pertama,
Perutnya kembali terasa nyeri, lebih hebat dari sebelumnya. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa sakit yang semakin kuat. Tapi, sesuatu dalam dirinya berbisik. Ini bukan sakit biasa. Haji Surya mulai merasa panik, tapi ia tetap melangkah, tak ingin menunjukkan kelemahannya. Saat memasuki putaran ketiga, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Ia merasakan denyutan aneh di dalam perutnya, seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Nafasnya mulai berat, kakinya terasa goyah, dan pandangannya mulai kabur. Beberapa jemaah yang berjalan di dekatnya mulai memperhatikan perubahan wajahnya. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya seseorang dengan nada khawatir. Haji Surya berusaha menjawab, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, perutnya berdenyut hebat, dan sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Haji Surya menekan perutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Keringat dingin membasahi wajahnya, napasnya semakin tersengal. Rasa nyeri di dalam perutnya kini bukan hanya seperti sakit biasa, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jemaah di sekitarnya mulai menyadari perubahan aneh pada dirinya. Beberapa orang menawarkan bantuan, tapi ia tetap mencoba berjalan, menolak menunjukkan kelemahannya. Namun, ketika ia melangkah satu kali lagi, sebuah sensasi menjalar dari dalam perutnya, seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Dalam sekejap, Haji Surya kehilangan keseimbangan dan terjatuh di lantai Masjidil Haram. Jemaah di sekelilingnya langsung terkejut. Beberapa berusaha membantunya. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya seorang pria dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia ingin berbicara, tapi mulutnya terasa kering, lidahnya keluh. Perutnya semakin berdenyut hebat. Rasa panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merintih, memegang perutnya yang kini terasa seperti ada sesuatu yang mendesak keluar. Di sekelilingnya, jemaah mulai membentuk lingkaran, menyaksikan kejadian aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba, Haji Surya merasa perutnya berdenyut lebih keras dari sebelumnya. Matanya membelalak, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya bergetar hebat. "Astagfirullah," bisik seorang jemaah yang berdiri di dekatnya. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perutnya mulai mengeluarkan belatung. Belatung-belatung putih merayap keluar dari pusarnya, bergerak perlahan di atas kain ihramnya. Beberapa jemaah langsung mundur dengan wajah ngeri. Sebagian lainnya menutup mulut mereka karena mual. Aroma busuk tiba-tiba menyebar di udara, membuat orang-orang di sekitarnya semakin panik. "Ya Allah, apa yang terjadi padanya?" teriak seseorang dari kerumunan. Beberapa jemaah mulai beristighfar. Ada yang menunduk berdoa, ada pula yang terpaku diam karena ketakutan. Haji Surya ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa sakit di perutnya tak tertahankan. Belatung-belatung semakin banyak keluar dari tubuhnya. Ia meraih kain ihramnya, berusaha menutupi perutnya yang mulai basah oleh cairan busuk. Namun, tubuhnya semakin lemah. Sementara orang-orang hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan wajah pucat. Salah satu jemaah berlari memanggil petugas medis, sementara yang lain mencoba menenangkan suasana. Di tengah penderitaannya, Haji Surya mulai mendengar bisikan di dalam kepalanya. Bisikan itu mengingatkannya pada semua dosa besar yang telah ia lakukan. Bagaimana ia menumpuk kekayaan dari hasil korupsi, merampas hak rakyat kecil. Bagaimana ia menyuap pejabat lain, mengambil keuntungan dari proyek-proyek haram. Bahkan perjalanan hajinya kali ini, semua dibiayai dari uang haram. Apakah ini balasan dari Allah? Pikirnya dengan tubuh yang semakin melemah. Matanya menatap ke arah Ka'bah, tapi hatinya penuh ketakutan. Salah satu petugas medis akhirnya datang, berlutut di sampingnya. "Apa yang terjadi pada Anda?" tanyanya dengan nada serius. Haji Surya tidak bisa menjawab, hanya mampu meringis sambil menahan rasa sakit. Beberapa jemaah masih berdiri, memandangnya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Mungkinkah ini azab dari Allah?" bisik salah satu orang di barisan belakang.
Wajah-wajah mereka kini bukan lagi menunjukkan rasa iba, tetapi ketakutan dan kesadaran akan kebesaran Allah. Haji Surya mulai menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hina. Seketika, suasana Masjidil Haram terasa hening, seolah seluruh dunia terdiam. Hanya suara napas Haji Surya yang terengah-engah, bercampur dengan bisikan istighfar dari jemaah di sekitarnya. Langit di atas Masjidil Haram terlihat cerah, seolah tidak peduli dengan penderitaan yang sedang terjadi di bawahnya. Haji Surya mengangkat tangannya yang gemetar, mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. "Ampuni aku." Suaranya terdengar lirih, hampir tak bisa didengar oleh siapapun. Petugas medis menatapnya dengan penuh keseriusan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, belum ada yang tahu bahwa ini baru awal dari puncak azab yang sesungguhnya. Haji Surya masih terbaring di lantai Masjidil Haram. Tubuhnya semakin melemah. Belatung-belatung terus keluar dari pusarnya, merayap ke kain ihramnya yang kini basah oleh cairan busuk. Aroma menyengat memenuhi udara, membuat beberapa jemaah menutup hidung dan mundur dengan wajah pucat. Matanya membelalak, napasnya tersengal, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya dengan suara bergetar. Tangan gemetar. Ia berusaha menutupi perutnya dengan kain ihram, tapi tubuhnya terasa begitu lemah. Petugas medis mencoba mendekat, tapi mereka sendiri terkejut melihat kondisi aneh yang menimpa dirinya. "Subhanallah, ini bukan sakit biasa," bisik salah satu dari mereka dengan wajah tegang. Haji Surya merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari itu. Rasa takut akan azab yang nyata di depan matanya. Bayangan masa lalunya melintas di benaknya. Setiap lembar uang haram yang pernah ia ambil. Setiap nyawa yang sengsara karena kebijakannya yang korup. Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Ia sudah dihadapkan pada balasan yang tak bisa dihindari. Beberapa jemaah mulai berbisik di antara mereka. Sebagian besar merasa ini adalah peringatan dari Allah. "Lihatlah, ini adalah tanda kebesaran Allah," kata seorang pria tua dengan suara bergetar. Haji Surya ingin menangis lebih keras, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Haji Surya membuka mulutnya, berusaha mengeluarkan suara, tetapi hanya udara yang keluar. Matanya nanar, menatap sekeliling, mencari pertolongan di antara ribuan jemaah yang kini menatapnya dengan ngeri. Belatung-belatung terus merayap keluar dari pusarnya, jatuh ke lantai putih Masjidil Haram, meninggalkan bercak cairan menjijikan. Beberapa jemaah menunduk, menggigil ketakutan, sebagian lainnya terus beristighfar. Petugas medis berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi rasa jijik dan ngeri menghantui mereka. "Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini?" bisik seorang petugas dengan wajah pucat. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Ini bukan penyakit biasa, ini adalah teguran dari Allah." Haji Surya tak mampu menyangkal lagi. Ia tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini adalah azab. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, kilasan hidupnya terputar di benaknya seperti mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah rakyat yang menderita karena kebijakan korupsinya. Ia teringat bagaimana ia menandatangani dokumen-dokumen palsu, menyetujui proyek yang merugikan banyak orang. Ia melihat kembali tumpukan uang haram yang pernah ia nikmati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia teringat istrinya yang selalu bertanya tentang sumber kekayaannya, tapi ia selalu menjawab dengan kebohongan. Ia melihat anak-anaknya yang tumbuh dalam kemewahan, tanpa tahu bahwa semua itu berasal dari hasil kezaliman. Aku ingin kembali. Aku ingin menebus semuanya," pikirnya dalam hati. Tapi semua sudah terlambat. Di sekelilingnya, beberapa jemaah mulai menangis dan berdoa. "Ya Allah, lindungi kami dari azab MU," ucap seorang pria dengan suara bergetar. Seorang wanita yang melihat kejadian itu jatuh bersimpuh, menangis sambil memohon ampun kepada Allah. "Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dilaknat."
bisik seorang pria tua dengan wajah penuh ketakutan. Haji Surya bisa mendengar semuanya, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa kering. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya kian melemah, tetapi ketakutannya semakin besar. Belatung-belatung kini bukan hanya keluar dari perutnya, tetapi mulai merayap ke leher dan wajahnya. Nafasnya tersengal, matanya mulai kabur, tubuhnya semakin dingin. Beberapa jemaah semakin mundur, tak sanggup melihat kejadian mengerikan di depan mata mereka. Petugas medis berusaha menutupi tubuhnya dengan kain, tetapi sesuatu dalam diri mereka merasa ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani secara medis. Aroma busuk semakin menyebar, membuat beberapa jemaah mual dan terpaksa menjauh. Seorang pria dengan janggut panjang menunduk dan berkata, "Inilah balasan bagi mereka yang zalim." Haji Surya mendengar itu, dan tubuhnya semakin bergetar. Dalam sisa kekuatannya, Haji Surya menggerakkan bibirnya dengan susah payah. Saya korupsi." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Petugas medis mendekat, mencoba menangkap kata-katanya. "Saya mengambil hak orang miskin. Saya menyakiti banyak orang." Ucapnya terbata-bata. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, tubuhnya makin kaku. "Saya bahkan membiayai perjalanan haji ini dengan uang haram." Lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Semua orang terdiam, merasakan beratnya dosa yang akhirnya ia akui. Namun, pengakuan itu datang terlambat. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sunyi. Udara terasa lebih berat, dan waktu seolah berhenti. Beberapa jemaah menutup mata mereka, tak sanggup melihat penderitaan yang begitu nyata di depan mereka. Haji Surya merasa dingin, sangat dingin. Napasnya semakin lemah. Dadanya naik turun dengan ritme yang semakin lambat. "Ampuni aku, ya Allah," ucapnya dengan sisa tenaga terakhir. Dan dalam sekejap, tubuhnya terdiam. Petugas medis menatapnya, memeriksa nadinya, lalu menarik napas panjang. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," bisiknya pelan. Beberapa jemaah langsung menangis. Ada yang mengangkat tangan untuk berdoa. Di depan Ka'bah, seorang mantan pejabat kaya telah menemui ajalnya, bukan dalam kemuliaan, tetapi dalam kehinaan. Belatung-belatung masih bergerak di atas kain ihramnya, menjadi saksi atas kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Langit tetap cerah, seolah tak ada yang berubah, seolah dunia tak peduli pada nasibnya. Hanya dosa-dosanya yang kini menjadi beban bagi dirinya sendiri. Seorang pria tua yang menyaksikan kejadian itu menutup matanya, menarik napas panjang. "Lihatlah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya," ucapnya pelan. "Janganlah kalian hidup dalam kezaliman, karena azabnya bisa datang kapan saja." Seorang pemuda yang melihat kejadian itu bergetar, merasa ini adalah peringatan untuknya. Seorang wanita berbisik kepada suaminya, "Kita harus lebih berhati-hati dalam mencari rezeki." Pelajaran ini tak hanya untuk Haji Surya, tetapi untuk semua yang menyaksikannya, bahwa harta haram tak akan pernah membawa keberkahan. Seorang ulama yang berada di sekitar tempat kejadian menundukkan kepala. "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun," katanya lembut. Tapi bagi mereka yang menunda taubat, seringkali ia tak sempat memperbaiki dirinya. Jemaah yang menyaksikan kejadian itu tak akan pernah melupakannya. Haji Surya telah pergi, tetapi kisahnya akan tetap hidup sebagai peringatan bagi banyak orang. Karena sebaik-baik manusia, bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling bertakwa. Suasana di sekitar Masjidil Haram masih dipenuhi dengan ketegangan. Beberapa jemaah masih berdiri mematung, sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tubuh Haji Surya terdiam, tidak lagi bergerak. Belatung-belatung masih merayap di atas kain ihramnya yang kini ternoda oleh cairan busuk. Seorang petugas menutup tubuhnya dengan kain putih, sementara beberapa jemaah terus beristighfar. "Astagfirullah, semoga kita terhindar dari azab yang demikian," bisik seorang pria dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya, seolah azab itu masih menyelimuti dirinya. Langit tetap terang, Ka'bah tetap berdiri megah,
Tetapi hati orang-orang yang melihat kejadian ini bergetar ketakutan. Setelah kejadian mengerikan itu, pembicaraan mulai menyebar di antara para jemaah. "Apakah kau melihatnya? Belatung keluar dari tubuhnya," bisik seorang wanita kepada suaminya. "Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu bukan hal yang biasa," jawab suaminya dengan wajah tegang. Seorang pria tua dengan janggut panjang berkata, "Itu adalah peringatan dari Allah." Beberapa jemaah mulai menangis, merasa ini adalah peringatan bagi mereka yang masih hidup. "Kita harus berhati-hati dalam mencari rezeki, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban," ucap seorang pria yang berdiri tidak jauh dari kejadian itu. Di sudut Masjidil Haram, beberapa orang masih menatap tubuh Haji Surya yang terbujur kaku. Tak ada yang berani mendekat, seolah azab yang menimpanya masih terasa di udara. Jika saja Haji Surya masih bisa berbicara, mungkin ia akan berteriak meminta kesempatan kedua. Jika saja ia bisa kembali ke masa lalu, mungkin ia akan memilih jalan yang berbeda. Tapi kini, semua telah terlambat. Dunia tak lagi mempedulikannya, dan ia kini hanya tinggal menghadapi perhitungan di akhirat. Ia telah kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan nyawanya sendiri. Namun, lebih dari itu, ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Azab telah datang, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Hanya dosa-dosanya yang kini menyertainya. Di antara kerumunan yang menyaksikan kejadian itu, seorang pemuda berdiri dengan mata berkaca-kaca. Sejak kecil, ia selalu bercita-cita menjadi kaya, memiliki harta berlimpah, dan hidup dalam kemewahan. Tapi hari ini, ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana seorang yang kaya dan berkuasa justru berakhir dalam kehinaan. "Apa gunanya harta jika akhirnya kita harus mati dengan cara seperti ini?" pikirnya dalam hati. Ia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala, merenungi hidupnya. "Aku tak ingin mati dalam keadaan seperti itu," bisiknya. Di saat yang sama, beberapa jemaah lain pun mulai berpikir hal yang sama. Mereka datang ke Tanah Suci untuk ibadah, tetapi hari ini mereka mendapatkan pelajaran yang jauh lebih besar. Malam itu, suasana di Mekah terasa berbeda. Meskipun ribuan jemaah masih berjalan di sekitar Masjidil Haram, tetapi hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan renungan. Keheningan malam seolah menjadi saksi atas kejadian yang baru saja terjadi. Para jemaah yang menyaksikannya tak bisa tidur. Masih terbayang wajah Haji Surya yang dipenuhi belatung. Beberapa orang memilih untuk menghabiskan malam dengan sholat dan beristighfar. Seorang pria tua duduk di sudut masjid, menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang penuh dosa ini." Hari ini mereka melihat azab dengan mata kepala sendiri, dan mereka tak ingin menjadi korban berikutnya. Karena sesungguhnya, kematian bisa datang kapan saja, dan tak ada yang bisa menghindarinya. Keesokan harinya, kabar tentang kematian tragis Haji Surya mulai menyebar ke berbagai negara. Video kejadian itu diunggah oleh beberapa jemaah yang berada di lokasi. Media di Indonesia mulai melaporkan berita mengejutkan tentang mantan pejabat yang meninggal dengan cara mengenaskan di Mekah. Mantan pejabat Haji Surya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan saat menjalankan ibadah haji, tulis salah satu headline berita. Di berbagai media sosial, foto dan video tentang kejadian itu menjadi viral. Orang-orang di tanah air terkejut, sebagian tidak percaya, sebagian lagi menyebut ini adalah hukuman dari Allah atas korupsi yang ia lakukan. "Bukankah dia dulu pejabat kaya yang hidup bergelimang harta?" komentar seorang netizen. "Lihatlah bagaimana akhir hidupnya," tulis yang lain dengan nada penuh peringatan. Di Indonesia, rumah mewah milik Haji Surya kini terasa sunyi. Istrinya menangis di dalam kamar, tidak percaya dengan kabar yang ia terima. Bagaimana mungkin? Mengapa dia meninggal dengan cara seperti itu? Tangisnya pecah. Anak-anaknya yang selama ini menikmati kemewahan dari harta haram kini hanya bisa diam dalam ketakutan. Mereka tak lagi bisa berbangga dengan status sosial mereka. Sebaliknya, kini mereka menjadi bahan pembicaraan dan hinaan dari banyak orang. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" bisik salah satu anaknya dengan suara gemetar. "Tidak ada yang tahu,
Karena dunia telah menghakimi mereka bahkan sebelum mereka bisa berbicara. Di salah satu masjid kecil di Indonesia, seorang ulama duduk di depan jamaahnya. "Wahai saudaraku, lihatlah kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita semua," ucapnya dengan suara tenang. "Janganlah kita tertipu oleh harta dunia, karena semua itu hanya sementara. Jika kita mencari rezeki dengan cara yang haram, maka keberkahan akan hilang dari hidup kita. Dan lebih buruk lagi, kita mungkin akan mati dalam kehinaan, seperti yang telah kita saksikan." Para jamaah terdiam, merenungkan setiap kata yang ia ucapkan. Mereka tahu, ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan. Di berbagai penjuru negeri, kejadian ini menjadi perbincangan utama. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya mencari harta dengan cara yang haram. Para pejabat yang masih duduk di kursi kekuasaan mulai merasa gelisah. Apakah kita juga akan berakhir seperti itu? Pikir salah satu dari mereka. Di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan di tempat kerja, semua orang membicarakan kisah tragis Haji Surya. Namun bagi dirinya sendiri, semuanya telah terlambat. Karena kematian tak memberi kesempatan kedua. Dan setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan amalnya. Jenazah Haji Surya akhirnya tiba di Indonesia, tetapi tak ada penyambutan mewah seperti dulu. Tidak ada karpet merah, tidak ada pejabat yang datang memberi penghormatan terakhir. Keluarga yang tersisa hanya bisa menangis, sementara masyarakat menatap mereka dengan pandangan berbeda. Dulu ia hidup di atas tumpukan harta, tapi lihat bagaimana akhirnya, bisik seorang tetangga. Jenazahnya dibawa ke pemakaman keluarga, tapi tak ada yang benar-benar merasa kehilangan. Sebagian besar orang datang bukan untuk berbelasungkawa, tetapi untuk melihat sendiri akhir hidup seorang koruptor. Lihatlah bagaimana Allah membongkar kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Ucap seseorang pelan. Tak ada kehormatan dalam kematiannya. Hanya sisa-sisa kebusukan yang masih membekas di benak banyak orang. Saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Seorang ustaz memimpin doa, tapi ada keheningan yang menggantung di udara. Beberapa penggali kubur bahkan merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak biasa dengan pemakaman ini. "Kenapa terasa begitu panas di sini?" tanya salah seorang dari mereka sambil menyeka keringatnya. "Mungkin karena hari ini memang lebih terik dari biasanya," jawab yang lain. Tapi di hati mereka, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, karena mereka tahu, ini bukan pemakaman biasa. Setelah tanah mulai menutupi peti jenazah, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam kubur. Sebagian orang yang ada di sana tersentak. Beberapa mundur perlahan karena takut. "Apa itu tadi?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Para ulama hanya diam, tak ingin membuat kepanikan di antara pelayat. "Mari kita berdoa untuknya," kata seorang dari mereka, mencoba menenangkan suasana. Namun di hati mereka tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan kedamaian di alam kuburnya. Ada yang mendapat cahaya, ada pula yang mendapat kegelapan yang lebih pekat dari malam. Setelah pemakaman selesai, keluarga Haji Surya pulang dengan hati yang berat. Rumah mewah mereka kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu-tamu yang datang memberi penghormatan. Mereka kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang dilakukan oleh kepala keluarga mereka. "Apa yang akan terjadi pada kita sekarang?" bisik sang istri dengan suara pelan. "Apa yang akan orang-orang katakan tentang anak-anak kita?" Mereka tidak tahu jawabannya, tetapi mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di sebuah masjid kecil, seorang ulama duduk di hadapan jamaahnya, membahas kejadian yang baru saja terjadi. "Harta yang haram tidak akan membawa ketenangan," ucapnya dengan suara tegas. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa membeli segalanya, tapi mereka lupa bahwa ajal tak bisa dibeli. Dan jika seseorang tidak bertobat sebelum maut menjemput, maka penyesalan itu akan menjadi azab bagi dirinya sendiri. Jamaah yang mendengarnya terdiam, merenungkan kata-kata itu. Seorang pria yang hadir dalam majelis itu menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut. Karena ia tahu, ia pun masih memiliki banyak dosa yang belum ia sesali.
Kisah Haji Surya menyebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi peringatan bagi siapa saja yang masih tamak akan harta dunia. Orang-orang membicarakan kejadian itu di pasar, di kantor, bahkan di rumah-rumah mereka. "Lihatlah bagaimana akhir hidupnya," ucap seorang pedagang sambil menggelengkan kepala. "Kita semua harus lebih berhati-hati dalam mencari nafkah," sahut yang lain. Beberapa orang yang masih terlibat dalam dunia gelap mulai merasa gelisah. "Bagaimana jika aku juga mati dalam keadaan seperti itu?" pikir seorang pria yang bekerja sebagai pejabat negara. Bagi banyak orang, ini adalah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa hari setelah pemakaman, keluarga Haji Surya mulai menerima surat dari berbagai pihak. Ada panggilan dari pengadilan, ada juga berita tentang penyitaan aset-asetnya. "Apa? Kita akan kehilangan semua ini?" seru salah satu anaknya dengan panik. "Semua ini tidak pernah menjadi milik kita sejak awal," jawab ibunya dengan air mata berlinang. Harta yang dulu mereka banggakan, kini berbalik menjadi beban yang menghancurkan mereka. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Di tempat lain, seorang pemuda yang pernah menyaksikan kejadian itu duduk termenung di dalam kamarnya. Ia mengingat bagaimana ia dulu bercita-cita ingin menjadi kaya, apapun caranya. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana Haji Surya berakhir, ia merasa hatinya mulai goyah. "Aku tidak ingin mati dalam keadaan seperti itu," gumamnya. Ia mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat malam, memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus," bisiknya dalam sujudnya yang panjang. Karena terkadang, peringatan dari Allah tidak hanya diberikan kepada mereka yang berdosa, tetapi juga kepada mereka yang masih bisa berubah. Seorang ulama yang menyaksikan kejadian itu membacakan sebuah ayat kepada murid-muridnya. "Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Dan dia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong selain Allah." Quran Surat An-Nisa 123. Para murid yang mendengarnya menunduk, merenungkan makna ayat tersebut. Karena sesungguhnya, azab bisa datang kapan saja, dan tidak ada yang bisa lari darinya. Haji Surya telah pergi, tetapi kisahnya akan tetap menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Dan setiap manusia akan menghadapi perhitungannya masing-masing. Waktu terus berjalan, tetapi kejadian Haji Surya tetap menjadi perbincangan. Setiap kali seseorang menyebut namanya, mereka tidak lagi mengenangnya sebagai pejabat terhormat. Sebaliknya, ia dikenang sebagai seseorang yang mendapat azab di depan Ka'bah. "Betapa dunia ini hanyalah fata morgana," ucap seorang ulama dalam sebuah ceramah. "Jika harta dan kekuasaan itu segalanya, maka ia tidak akan mati dalam kehinaan. Tapi lihatlah, apa yang dulu ia banggakan kini tak ada artinya." Harta tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kematian, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat. Beberapa jemaah yang menyaksikan kejadian itu pulang ke tanah air dengan hati yang berbeda. Mereka tidak hanya membawa kenangan tentang ibadah haji, tetapi juga membawa peringatan besar. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," ucap seorang pria pada keluarganya. "Aku melihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya di depan Ka'bah. Aku tidak akan pernah melupakan itu, dan aku tidak akan pernah berani bermain-main dengan agama ini." Bagi mereka yang masih hidup, kejadian ini adalah peringatan agar tidak menunda taubat, karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Seorang ulama menyampaikan hadits kepada murid-muridnya sebagai peringatan. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Para murid menunduk, merenungkan betapa bahayanya harta yang tidak halal. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengira dirinya selamat, padahal kita berjalan menuju kehancuran, ucap sang ulama. Karena sesungguhnya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan dari mana harta itu berasal, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan azab bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang paling suci sekalipun. Seorang pria yang dulu bekerja sebagai pejabat kini duduk termenung di masjid.
Ia teringat bagaimana ia dulu sering mengambil uang yang bukan haknya. Kini, setelah melihat kejadian Haji Surya, hatinya penuh dengan ketakutan. Ia mendengar seorang ulama membaca hadits. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Air matanya mengalir. Menyadari bahwa ia masih punya kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Karena taubat harus dilakukan sebelum ajal menjemput. Dalam sebuah majelis ilmu, seorang ustaz membacakan ayat yang membuat semua jamaah terdiam. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa 78. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari malaikat maut. Lanjutnya, Haji Surya adalah contoh nyata bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan tidak ada yang bisa lari darinya. Maka bersiaplah, karena semua kita akan menghadapi hari itu. Haji Surya telah pergi, tetapi perjalanannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia telah melewati kehidupan dunia yang penuh tipu daya. Kini, ia menghadapi kehidupan yang lebih kekal, di mana setiap amal akan dihisap tanpa ada yang tersembunyi. Tidak ada lagi sanjungan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi harta yang bisa menolongnya. Yang tersisa hanyalah amal dan dosa-dosanya. Dan pengadilan Allah lebih adil daripada pengadilan manapun di dunia ini. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan tertipu oleh dunia, karena ia hanyalah sementara. Jangan menunda taubat, karena ajal bisa datang kapan saja. Jangan mencari harta dengan cara yang haram, karena itu hanya akan menjadi beban di akhirat. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan zalim dan harta haram. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul hatimah. Amin. Tamat.